Happy Sunday teman-teman. Ya kurang semangat nih, sekali lagi dong. 1, 2, 3. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday. Oke, gimana nih Grace? Oh ya, aku mau minta teman-teman yang duduknya di belakang boleh banget nih buat maju ke depan. Jadi teman-teman yang nanti terlambat nggak kesusahan buat nyari tempat duduk nih. Ayo dong maju. Daripada sleep gitu, gak ada orang. Oke, thank you teman-teman yang udah mau maju. Sebelum mulai kebaktian, aku mau ngajak teman-teman buat silent HP kalian selama ibadah berlangsung ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak sih kenapa hari ini kita pakainya hijau-hijau nih? Nggak ada yang tahu ya? Keisha fitsnya hijau-hijau. Ya bukan kan? Apa dong yang benar? Sebenarnya jadi tuh sebelum kita eh, nyari dress code baju tuh kita nyari arti dari tema ini kan, kesabaran gitu. Pas kita cari ternyata warna kesabaran itu warna hijau, jadi kita makainya hijau. Sebenarnya gitu doang. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, aku mau ngajak teman-teman buat bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia dengan ngikutin gerakan kita ya. Ya, teman-teman semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di Recording in antara progress. kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman
dipersilakan untuk berdiri. Kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan bersertamu juga. Boleh duduk teman-teman. Oke teman-teman, tema kita hari ini tuh give up, tapi give up-nya itu dicoret. Yang artinya itu jangan menyerah teman-teman. Teman-teman pasti pernah kan kayak ngerasa capek, pernah gak? Kalau Bagus pernah gak? Pernah, Ci. Grace juga pasti pernah kan? Ya semuanya pasti pernah ngerasain capek atau kayak pengen nyerah aja gitu sama hidup teman-teman. Aku juga pernah ngerasain hal itu teman-teman. Tapi aku diingetin kembali sama tema kita hari ini, kalau it's okay teman-teman buat ngerasa capek atau kayak pengen nyerah gitu sama hidup kalian. Tapi satu hal yang harus kalian tahu itu kayak Tuhan tuh pasti selalu ada gitu buat kalian. Dan Tuhan itu juga ngerasain apa yang teman-teman rasain ketika kalian capek sama hidup kalian. Dan satu hal penting juga yang harus teman-teman tahu, di saat kita itu menyerahkan semua pergumulan kita sama Tuhan, Tuhan pasti akan nolong kita juga teman-teman. Dan pada akhirnya ketika kita udah ngerasain semua pergumulan, akan ada kebaikan yang bakal Tuhan kasih buat teman-teman sekalian. Dan di penyembahan kali ini ada satu lagu yang menurut aku bagus banget liriknya. Dan mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan, ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk berduka. Ada waktu untuk bersuka. Ada waktu
sebelum kita pengakuan dosa, aku mau sharing sedikit nih. Jadi itu pas aku ngeliat tema ini, aku tuh jadi keinget kalau misalnya dulu tuh aku pernah dan sering banget ngeluh sama apa yang aku jalanin gitu. Ya pas aku mulai, aku tuh selalu bilang kayak, ah udah pasti gagal gitu. Sampai akhirnya aku sadar kalau yang aku lakuin tuh gak akan ngebuat aku berhasil dan akan tetap gitu-gitu aja gitu. Teman-teman juga pasti banyak yang ngerasain atau mungkin juga ngalamin kejadian yang sama kayak aku. Nah, aku mau ajak teman-teman buat sama-sama renungin kesalahan-kesalahan kita dalam doa yang serius. Sambil singer menyanyikan lagu, mampirlah dengar doaku. Hampirlah dengar doa Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selama seminggu atau sebulan, banyak kesalahan yang udah terjadi berulang-ulang kali. Yang gak sekali dua kali kita lakuin. Yuk kita buat sama-sama lebih serius lagi untuk renungin apa yang kita perbuat. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Teman-teman, aku mau ajak kalian buat sama-sama nyanyi di bait ketiga. Sambil bangkit berdiri. Ini saja andalanku, rasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Teman-teman, aku mau bacain ayat berita anugerah kita. Ayat berita anugerah kita terambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sambil untuk meresponi berita anugerah kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Aku Milikmu Yesus Tuhanku.
Silakan duduk. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Seperti yang tadi kalian udah lihat, kalau tema kita itu hari ini give up tapi dicoret, yang artinya itu jangan menyerah. Yang akan dibawakan oleh Pak Roberto Suhendra. Dan aku mau ajak teman-teman buat mari kita siapin hati kita supaya kita nanti juga bisa boleh mendengarkan firman hari ini dengan baik, teman-teman. Mari kita menyanyikan lagu Rest Alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Pada Pak Roberto dipersilakan. Kita berdoa teman-teman. Hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan kami boleh menikmati ibadah sampai hari ini. Dan hanya karena izin Tuhan kami boleh bersama-sama belajar dan kembali diingatkan oleh firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menolong kami semua, baik hamba-Mu maupun anak-anak-Mu, semua kami yang ada di tempat ini maupun
anak-anakmu dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Biar Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti dan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Kami memohon, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Oke. Hari ini kita bahas satu tema, itu bicara tentang don't give up, ya, don't give up. Dan saya sudah tadi ngobrol-ngobrol ya sama penatua kalian. Saya udah berapa tahun gak kesini ya? Dari pandemi aja udah ketahuan 3 tahun, kurang lebih 5 tahun gitu teman-teman. Nah baru ini kesempatan saya kesini lagi. Dulu di sini yang sudah lahir tahun 89 siapa? Belum ya? Wow. 89 itu 89 saya baru remaja di sini teman-teman. Ya, dari camp remaja ya tahun 89. Lalu saya asalnya bukan dari GKI Perniagaan awalnya, saya dari Gereja Pentakosta Jakarta di Jalan Waspada, Jembatan 5 ya. Jadi saya sekolah minggu di sana sampai SMP masih di sana. Nah, ketika SMP di 63, siapa di sini SMP 63? Ah, SMP 63 terus pelajaran agamanya di sini. Dulu belum ada ruangan ini masih terbuka gitu ya, jadi ruangan serbaguna. Nah, kita belajar di sini sama Ibu Weli sampai kelas 3 SMP, nah 3 SMP terus ada camp remaja tuh ya. Nanti siap-siap ya yang kelas 3 SMP ikut camp remaja. Dijamin pasti seru. Wah, saya promosi karena saya tahu dari sejak tahun 89 sampai hari ini camp remaja itu saya dulu hampir enggak miss tuh. Sama penatua Edi juga di belakang no ya. Tahun berapa Ed kamu Ed camp remaja? Hah? 98 loh. Wih. Selisih 9 tahun. Saya 89 teman-teman. Ya jadi saya SMP 63 terus SMA Capkau sampai akhirnya kuliah di BINUS. Ya, lantas saya kerja lalu saya diizinkan Tuhan buat kuliah di seminari di Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Sekarang Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia ya teman-teman. Mungkin papa mama kamu ada yang nyimpen foto saya. Coba tanyain, mah masih ada fotonya Ko Roberto nggak gitu ya? Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada. Karena kemarin Facebook aja kasih tahu saya tuh ya, muncul ada foto 14 tahun lalu loh. Wah, kaget saya. Wih, muka saya masih begitu ya, masih imut-imut. Sekarang udah rada amit-amit ya. Oke teman-teman, itu ya sekilas perkenalan. Jadi saya memang anggota jemaat di sini tapi ibadah saya tergantung undangan. Tergantung undangan. Ya tergantung saya diajak kemana sama teman-teman saya. Oke, nah kita akan sama-sama lihat dari Ibrani 6 ayat 11 sampai 15. Yuk kita coba lihat sama-sama. Ibrani 6 ayat 11 sampai 15. Surat Ibrani pasal 6 ayat 11 sampai 15. Ya, di depan juga udah ada. Teman-teman kita akan baca bergantian. Teman-teman baca ayat yang ganjil, jadi mulai ayat 11 teman-teman baca. Lalu saya akan baca ayat 12 seterusnya sampai ayat 15. Ya. Yang lihat handphonenya kekecilan bisa lihat ke depan. Baca mulai dari ayat 11, saya 12, seterusnya sampai ayat 15. Sudah siap ya? Demikian firman Tuhan, 2, 3. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Iya.
Semua pasti udah pernah dengar cerita tentang Abraham ya. Cerita apa yang paling teman-teman ingat tentang Abraham? Apa yang masih teman-teman ingat cerita tentang Abraham? Apa? Ya, ya. Kenapa harus dijanjikan punya anak? Saya turun nggak apa-apa ya, jangan takut ya. Ya. Kenapa Tuhan janjikan Abraham bakal punya keturunan, punya anak? Ada ingat? Karena apa? Oke. Selain itu apa? Kenapa harus Tuhan janjiin kamu bakal punya keturunan? Padahal saat itu orang bilang rasanya nggak mungkin punya keturunan. Kenapa? Ada ingat? Yuk. Karena Sarah usianya berapa? Usianya udah 80. Mungkin nggak? Di dunia ini saya pernah baca ada wanita paling tua bisa punya anak itu umurnya 60. Ya. Sedangkan kalau secara biologi wanita umur 50 sudah apa? Menopause ya. Sudah berhenti memproduksi sel telur, teman-teman. Tapi Tuhan janjikan kamu bakal punya keturunan. Dan itu dia tadi itu. Sesungguhnya akan memberkati engkau dan berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Kira-kira kalau dengan kondisi gitu Abraham bingung nggak? Makanya nggak heran Sarah ketawa. Kira-kira Sarah ketawanya gimana ya? Kalau wanita udah 80 ketawanya gimana? Ngakak nggak dia? Enggak lah ya, mungkin Sarah nggak akan ngakak. Yang pasti kan kalau ngelihat nenek-nenek ketawa nggak? Oma-oma. Oma kamu kalau ketawa gimana? Paling begitu ya teman-teman. Itu sebabnya kenapa dibilang kok Abraham ini menjadi contoh, menjadi bapak orang beriman. Karena nggak mungkin dan banyak hal yang nggak mungkin. Udah dijanjin begitu, lantas udah punya anak suruh ngapain? Hah? Suruh dipersembahkan, suruh dikorbankan. Hello gitu ya, kalau udah dikasih gitu. Tuhan udah kasih saya, udah kasih kita nih. Terus Tuhan minta lagi. Ya ampun, baru juga punya gitu ya. Teman-teman, kalau misalnya baru dikasih, udah lewat jauh ya. Udah dikasih apa deh gitu misalnya ya. Ada yang baru dikasih handphone, ada yang baru dikasih handphone gak di sini? Atau siapa yang baru ulang tahun bulan ini? Ada yang ulang tahun bulan Maret? Ngaku, kalau nggak ngaku ntar itu loh. Ya, bulannya ntar berubah. Ya, teman-teman, kita itu ketika udah dikasih sesuatu terus mau diambil lagi, gitu, diminta lagi. Kira-kira perasaannya gimana? Ngapain dikasih kalau begini? Gitu ya, teman-teman. Nah, kejadian itu makanya kita belajar dari sini kenapa Abraham itu bisa menanti dengan sabar, sudah menanti dengan sabar, disuruh buat balikin gitu. Suruh dikorbanin lagi dan harus tangannya sendiri yang suruh nyembelih anaknya. Aduh, itu kayak apa perasaannya coba teman-teman? Ya. Siapa di sini yang udah punya anak? Pasti belum berasa, ya. Andai kata kamu punya piaraan, siapa di sini yang punya piaraan? Entah hamster, entah doggy, entah ikan gitu ya, entah apapun. Kamu udah piara bagus-bagus gitu ya, dia breeding, dia punya anak. Terus kamu suruh korbanin gitu, rela gitu? Piaraan aja kita nggak rela, ini anak sendiri. Ya, teman-teman coba bayangin kondisi seperti itu, Abraham ditempatkan dalam situasi seperti yang gak pernah ada orang mungkin yang pernah ngalamin seperti itu. Ya, makanya Abraham tuh jadi contoh yang luar biasa buat kita. Rasanya makanya Tuhan itu Alkitab mencatat kisah ini menjadi satu catatan kebenaran yang bisa menolong kita semua belajar bagaimana kita jadi orang beriman. Teman-teman, nah maka itu ketika kita bicara soal don't give up, itu bukan semata-mata karena I can do it begitu ya. Sering kan dengar ya kata-kata motivator.
Halo saudara-saudaraku yang super gitu ya. Oh, ada yang tahu nggak itu? Berarti nggak pernah dengar ya. Misalnya teman-teman dengar dari siapapun ya bicara soal motivator gitu ya. Ya tadi dia liatin saya loh gitu ya. Misalnya kamu bilang gitu ya, kamu bisa gitu ya. Percaya nggak kamu bisa? Benar. Enggak itu kan dia geleng-geleng juga gitu ya. Teman-teman kita sering suruh bisa gitu, tapi bisa apa? Suruh bisa karena kita suruh meyakini diri sendiri bisa. Ingat teman-teman, waktu Abraham meyakini itu ada janji di situ. Ya, ada janji di situ. Sebab Allah telah memberikan janjinya kepada Abraham. Bahkan karena nggak ada kuasa lain di atas Allah, makanya dia bersumpah demi dirinya sendiri. Teman perhatikan ya, ada janji di situ. Itu sebabnya kenapa Abraham, sekali lagi Abraham itu seperti apa ya? Kalau orang bilang, apakah dia flegmatik? Siapa yang belajar tentang temperamen di sini? Udah belajar tentang temperamen belum? Belum ya? Wah, nanti aku kudu belajar. Seru loh itu, ya. Apakah Abraham itu tipe yang flegmatik? Flegmatik tuh yang gini. Nah, contoh nih ya, ada 4 tipe. Ada orang sanguin, kolerik, flegmatik, sama melankolik. Contohnya kalau terjadi kebakaran. Nah, kalau orang sanguin itu kalau terjadi kebakaran dia ngapain? Teriak lari-lari, kebakaran, kebakaran, ada kebakaran di sana, ada kebakaran gitu ya. Pokoknya teriak-teriak begitu, itu sanguin. Kalau yang kolerik ngelihat kebakaran dia akan begini, cepetan ambil ember, kamu lapor ke pemadam kebakaran, ini kasih tahu warga, itu kolerik tuh. Ya. Kalau yang melankolik, begitu ada kebakaran, dia akan terpana gitu. Wah, apinya besar sekali. Itu pasti panasnya lebih daripada 200 derajat. Wow, mengerikan. Tapi kalau yang flegmatik gitu ya begitu bilang, ada kebakaran. Kebakaran di mana? Emang ada kebakaran ya? Gitu. Nah itu contoh teman-teman ya, nanti belajar lebih lanjut tentang tipe-tipe kepribadian itu. Ya, teman-teman Abraham ini bilang dia tuh flegmatik, makanya slow aja. Abraham itu slow aja, disuruh pergi, oke pergi gitu ya. Disuruh dijanin punya anak, iya deh, percaya aja gitu ya. Tetapi teman-teman bukan karena itu saja, tapi karena ada janji di situ. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, saya mau tunjukin satu video. Video ini menarik sekali. Siapa yang pernah ikut lomba 17-an tarik tambang? Atau di sekolahnya pernah ikut tarik tambang? Ya, pernah ada yang keseret-seret enggak? Karena temennya kalah, karena tim kita kurang kuat gitu ya, sampai keseret-seret. Saya pernah loh keseret-seret gitu ya. Untung di bawahnya rumput. Gitu. Kalau aspal sih rontok kulit saya, ya teman-teman. Nah kita lihat nih ya, ini contoh perjuangan orang yang never give up. Ya, yuk silakan. Ini lomba tarik tambang 2 SMP nih ya, junior school. Dia nggak boleh lewat garis itu, kalau udah lewat dia orang terakhir, kalah tuh. Ya. Badannya padahal nggak terlalu besar loh. Ya. Duh. Lihat mukanya ya. Iya. Pernah ada yang ngerasain kayak begini? Udah hampir, aduh udah dikit lagi gitu ya.
Biasa kita, udah biarin dah lewat aja gitu ya. Mungkin dilepas. Tapi sampai kelenger dia tuh ya, teman-teman ya. Nah itu contoh. Kenapa dia begitu? Dia tahu ini bukan cuma buat diri dia. Ya, ini ada kepentingan kelompoknya di situ. Walaupun dia orang terakhir, teman-teman bayangin ya, itu berapa kali mau lewatin garis tuh. Udah mau nangis tuh anak sebenarnya tuh ya, kalau ngeliatin mukanya gitu, kalau teman-teman lihat videonya dari deket tuh, saya ngeliatnya sampai ya ampun, sebegitunya loh. Dia tahu dia tuh orang terakhir dan dia tuh maksa dirinya begitu rupa, pokoknya jangan sampai dia lewat. Nah hari ini saya mau ajak teman-teman lakukan satu kegiatan, enggak tarik tambang sih ya. Saya tahu teman-teman udah keren-keren, udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Saya mau lakukan kegiatan pakai balok-balok ini. Nah ini saya mau bagi teman-teman jadi berapa ya? 6 kelompok deh ya, 6 kelompok. Hitung 1 sampai 6, 1 sampai 6. 1, 3, 4, 1, 6, 4, 5, 6. Ya, 4, ya, 4, 2, 6, 6, 1, ya, 5, 6. Udah ini. Udah ya tadi. Oh, 6, 6. Udah tadi udah. Sorry. 6. Ikut. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 6, 1. Ya udah, yang itu jagain absen ya. Ya. Oke. Yang satu ikut 1, 2 ikut 2. Pilih temannya kumpul masing-masing. Yang satu ikut 1, 2 ikut 2, 3 ikut 3, 4 ikut 4, 5 ikut 5, 6 ikut 6. Silakan langsung yang satu angkat tangan, 2 angkat tangan. Kumpul langsung, terserah tempatnya di mana aja. Ya. Ya. Satu di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Di sini, di baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yuk. Ya, oke, cepat. Bergeraknya cepat. 1 di sini, ya. 1 di sebelah kanan, 1, 2, 3. Di sebelah kiri ini 4, 5, 6. Nah. Oke. Oke. Ya. Tim 1 ke sini, ambil 1, utus 1 orang buat ambil balok-baloknya sini. Yang 1 siapa? Ini 1. Coba bawa ini, gak apa-apa. Yang 2, ya keluarin boleh. 2 mana 2? 2 siapa? 2. 3 ambil. 2, mana 2? Kelompok berapa? 4, oke. 5 siapa? 5, 6. 6 sini, 1 orang ke sini yang kelompok 6. Ya. Oke, kelompok 1 coba susun di sini. Ini susun seperti Uno Block, ingat ya. Susun aja. Ya Uno Stako. Kayak Uno Stako, susun dulu ya, susun dulu. Nah, yang ambil berapa di situ ada jumlahnya berapa itu, Philip? Phil, disusun dulu nanti tolong dihitung jumlahnya ada berapa. 3 kali 10 susun ada nggak ya? Lebih dari 10 susun. Bawa dulu 30. Yuk bantuin teman-temannya. Ini ada yang memang nggak ada tempatnya, mesti diambil di sini. Oke, silahkan disusun itu ya, boleh. Disusun kayak Uno Stako ya. Bisa dibuka nggak? Kalau nggak bisa di itu aja. Itu gampang. Ada berapa susun itu, coba hitung. Ada berapa susun?
18. 18 kali 3, 54 berarti. 54 balok yang gak ada cetakannya tuh. Kurang ya? 54 karena 3 kali 18. Yuk cari tempat, boleh bebas mau di mana. Mau di sini, mau di sana. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 siapa teman-temannya? 18 kali 3 ya, oke. Udah ya. Ini 17. 17 ya. Oh kalau gitu ntar kita samain. Mau di karpet apa mau di bawah, terserah. Di situ. Nah, cari posisi yang supaya dia nggak goyang. Ya, mau di lantai boleh. Sudah 17 kali 3 ternyata itu soalnya ada yang kurang. Kurangin satu lapis dikurangin jadi 17. Udah? Ya, udah kurangin satu lapis? Ya kurangin atasnya nggak apa-apa. Dah, karena ada kelompok yang kurang. Jadi 17. Dah susun yuk, disusun. Disusun kayak Uno Stako. Kelompok 3 di sono ya? Apa di sini? Ya udah gabung sini. Nih yang ini sini. Jadi hitung aja 17 lapis kali 3 ya. Oh oke. Yang belum kebagian siapa? Mau pakai itu boleh, mau pakai yang balok itu juga boleh. Ini kurang. 17. 17, ambil lagi. Kalau kurang ambil lagi. Yuk. Masih ada lagi. Yang ini kurang nih. Ya yuk sini ambil. Balok-baloknya. Oke, yang sama nih kayak gini. Ya. Sudah? Nah, nanti kita akan bergantian. Ya, kita akan di kelompok tentukan siapa orang. Ini kalau begini nanti melingkar boleh, kalau nggak tentukan siapa orang pertama, kedua dan seterusnya. Oke. Yuk gabung ini tadi ikut kelompok berapa? Nomornya, yuk ikut masuk. Tadi berapa? Kalau enggak langsung tadi tentuin sama langsung masuk tadi, yuk. Siapa nomornya? Ayo. Ini sudah? Susun dulu ya. Oke. Oh yang itu yang beda nggak usah diikutin. Ya, yang sama aja. Yuk susun jadi 17. Huri. Udah 17 susun belum? Belum 17 susun. Kurang, kalau kurang ambil lagi. Ambil di sini di depan kalau kurang. Mesti 17, ayo samain 17. Balok. Oke, yuk. Kalau semua sudah siap ya, pastikan posisinya tuh nggak bikin miring, rata. Oke, ya. Silahkan disusun yuk. Udah rata. Nah nanti kita akan bergantian, setiap orang itu akan menyusun balok-balok ini sampai ke atas, buat setinggi-tingginya. Ya, tapi nanti saya kasih waktunya cuma 5 menit ya. Jadi setiap orang bergantian. Jadi jangan orang yang sama, harus bergantian. Ya, pastikan setiap orang punya giliran ngambil satu, susun ke atas, terus berikutnya begitu. Sudah? Sudah siap ya? Tim multimedia boleh ada musik nggak nih? Nah, kalau ada musik kasih musik yang rada seru. Udah siap ya? Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Siapa orang pertama? Oke. Iya, susun aja ke atas. Terserah pokoknya jadi yang paling tinggi, ganti-gantian. Satu orang ambil satu-satu aja. Satu orang ambil satu ya, yuk. Langsung aja, siapa orang pertama tentuin, jalan.
Gantian ya, gantian. Setiap orang kalau udah ambil satu, orang berikutnya nanti baru balik lagi. Oke, terus. Baru 1 menit. Oke, yuk langsung gantian. Dua menit. Oke, ganti-gantian ya, ganti-gantian ya. Kalau jatuh susun lagi cepetan, masih ada waktu. Susun lagi seperti semula. Ulang lagi nggak apa-apa. Masih ada waktu. Ya, langsung susun lagi. Gantian ya, gantian. Oke. Biarin, pokoknya susun aja tinggi-tingginya. Ayo. Iya, ya. Kalau mau rubah-rubah masih ada waktu. Silahkan. Pokoknya gimana caranya. Bagaimana bikin jika bisa mesin mobil Anda bisa memiliki kekuatan perlindungan seperti magnet? Castrol Magnatec memiliki dual lock teknologi yang menempel dan mengunci seperti magnet untuk mesin mobil Anda. Castrol Magnatec, perlindungan non-stop setiap mesin dihidupkan. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I feel commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get. Oke, saya kasih tambahan waktu 2 menit lagi. Ayo. My heart is black and blue. I will stay. I will stay with you. We'll make it to the other side, like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to until I can wait for you. I'll wait for you. Ayo, masih ada waktu, kalau mau susun lagi. Susun lagi dari awal ya. Masih ada waktu, 2 menit lagi. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me.
Now I'll hold on to you. I will fight. I will fight for you. I always do until my heart. Oke, hitungan ke-10 selesai ya. I will stay. 10, 9, 8, 7, Like lovers do. 6, 5, In the dark. 4, 3, 2, 1, stop, lepas. Oke, lepas ya. Jangan ada yang disentuh lagi, jangan ditaruh dulu, jangan diberesin dulu. Hitung, jangan ditaruh lagi udah. Terakhir tadi di mana? Ya. Hitung sekarang ada berapa susun setelah tadi dari semula. Ya jangan diberesin dulu cepet banget. Oke, ada berapa? Sekarang jadi berapa lapis? Jadi berapa lapis? Hah? 26. Oke, kelompok ini 26. Di sini berapa? 24, 26, 24. 24. Oke. 24 ini berapa? 26. Berapa? Berapa susunannya jadinya sekarang? Oke. Sekarang coba diskusi di kelompok. Apa yang teman-teman rasakan tadi waktu main permainan ini? Kenapa cuman bisa sampai 26? Kenapa cuma sampai 24? Kenapa ada yang 20? Kenapa yang di situ-situ aja? Kenapa ini diberesin cepet-cepet? Ya, coba diskusi sebentar, 2 menit. Apa yang teman-teman rasain waktu tadi main ini? Ini sayang waktu kita terbatas, nanti bisa dilanjutin lagi lain waktu. Tapi apa yang teman-teman rasain tadi waktu main ini? 1 orang, 1 kelompok wakilnya, apa yang teman-teman rasain tadi? Kenapa, apa yang bikin teman-teman takutkah? Ada yang bikin, ya? Kenapa cuman segini gitu ya? Kenapa? Ada yang mau jawab? Udah. Iya. Oke. Apa? Apa yang tuh kan? Udah stop dulu. Sorry. Ya, apa yang teman-teman pelajari dari sini? Harus hati-hati, iya. Terus? Selain hati-hati apa? Di sini apa? Selain hati-hati apa yang teman-teman pelajari di sini? Sabar. Buat ngambilnya harus sabar. Oke, di sini? Main pinter. Ada strateginya, oke. Ya. Apalagi? Bermain pintar, oke. Main sebenarnya main aja sih. Pintar. Oke, yang di sini apa? Apa yang kamu pelajari di sini tadi? Koordinasinya gimana? Oh oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Teman-teman, ini contoh kecil ya, sebenarnya mungkin kondisinya belum terlalu mengerikan. Maksudnya mengerikan tuh kalau udah makin tinggi gitu ya. Biasanya, nah yang terakhir tuh udah mulai tensionnya makin naik, makin takut salah.
Halo. Tar, ya, tar lanjut. Teman-teman, waktu kita belajar tentang never give up, don't give up, teman-teman bukan artinya kita itu bukan cuma sekedar nggak nyerah. Tapi karena ada tujuan, stop. Nah, udah biarin aja dulu, ya nggak apa-apa jatuh. Teman-teman kita harus punya tujuannya. Saya tadi kasih tujuan yang sama, buat setinggi-tingginya. Nah, ada beberapa yang bilang, aduh gimana caranya ya, ini mah gampang jatuh. Nah belum-belum aja udah mulai main drama di pikirannya. Gitu. Ya teman-teman itu seringkali yang bikin kita, akhirnya kita lupa. Ingat tadi, Abraham kenapa tetap lakukan itu? Karena dia tahu ada janji Tuhan di situ. Dan dia percaya. Itu makanya dia disebut Bapak orang beriman. Kalau belum apa-apa kita sudah, mungkin Abraham pun waktu itu berpikir, saya mau kemana gak tahu. Tapi dia taat. Karena dia tahu yang nyuruh itu Tuhan. Teman-teman. Ya, kalau kita percaya kita anak-anak Tuhan, kita punya dan pegang janji Tuhan. Maka itu Paulus katakan dia juga. Karena itu aku berlari begitu rupa. Ingat gak ayatnya di mana? Ada yang tahu? Ayatnya di mana? Ayo, ada yang hafal gak? Aku berlari kepada tujuan supaya apa? Dapat apa? Oke, kita lihat sama-sama. Yuk. Nah, teman-teman coba buka sama-sama. Kita lihat Paulus bilang apa di situ. Ya, di 1 Korintus, teman-teman lihat 1 Korintus 9 ayat 24 mulai dari situ. Oke. 1 Korintus 9 mulai ayat 24. Kalau sudah, yang ayat 24 yang perempuan baca, ayat 25 yang laki-laki, seterusnya sampai ayat 27. Ya. 1 Korintus 9 mulai ayat 24 sampai 27, yang genap mulai ayat 24 yang perempuan baca, ayat yang ganjil 25, seterusnya nanti yang pria yang laki-laki yang baca. Oke, sudah ketemu? 1 Korintus 9 mulai dari ayat 24, demikian firman Tuhan. 2, 3. Mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita tidak memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dan aku sendiri ditolak. Teman-teman perhatikan. Jadi apa yang dilakukan seakan-akan kita tuh dalam satu pertandingan. Nah, tiap-tiap orang tuh punya bagiannya. Anak kecil tadi, anak SMP tadi ya, waktu dia ada di ujung tali tambang bagian belakang, dia tahu dia punya tugas itu. Dia orang terakhir yang menentukan tim ini menang atau kalah. Ya, dan dia bertahan begitu rupa. Karena dia tahu ada tujuannya. Bukan buat diri dia sendiri, tapi ini buat timnya. Teman-teman, kita bukan hanya di sini, kita berjuang hanya untuk diri sendiri saja. Tapi kita ingat Tuhan itu punya panggilan buat teman-teman. Saya nggak tahu nanti teman-teman dipanggil buat jadi berprofesi sebagai guru kah, sebagai dokter kah, sebagai pebisnis kah, ataupun sebagai profesi apapun itu. Teman-teman ada panggilan di situ, makanya nanti lakukan itu. Dan saat ini kita masih ada di konteks studi, teman-teman belajar. Lakukan tugas studi itu seperti Paulus katakan di sini. Aku berlari begitu rupa, aku bukan petinju yang sembarangan. Aku bukan cuman pelajar yang sembarangan belajar, yang penting lulus. Gak tahu belajar apa. Tapi dia melatih tubuhnya begitu rupa. Kita pun bisa melatih tubuh kita begitu rupa, melatih pikiran kita begitu rupa.
Karena ada tujuan panggilan surgawi di situ. Teman-teman, kita semua punya tugas. Ya, lakukan tugas bagian kita karena ada panggilan, ada janji Tuhan di situ. Tadi sempat pemimpin pujian sempat sharing. Kita kadang-kadang susah buat bersyukur. Nah, itu yang membuat kita akhirnya gampang sekali, ya udahlah kita take it for granted. Apa tuh ya? Yang ngegratisin aja. Semua berkat Tuhan tuh digratisin. Kita lupa bahwa itu sebenarnya berkat mungkin kita sendiri nggak layak terima. Tetapi Tuhan kasih kita berkat itu. Teman-teman, mulailah dengan kebiasaan bersyukur. Seorang penulis filsafat modern, Alan Cohen, nanti teman-teman baca. Dia bilang, gratitude is like a muscle. Bersyukur itu seperti kita melatih otot kita. Semakin sering teman-teman bersyukur, itu akan memperkuat otot-otot iman kita. Semakin sering kita bersyukur, itu akan bertumbuh dengan makin kuat. Dan kalau dikatakan dia bilangnya, kalau kita dengan sengaja tidak mau bersyukur, kita akan kehilangan sebenarnya kekuatan dan segala kebaikan dari bersyukur itu, it will be diminish. Hilang perlahan-lahan teman-teman. Kita gak sadar. Teman-teman, hidup ini, perjalanan iman kita itu perlu latihan. Latihannya mungkin bikin kita juga mau menyerah. Bikin kita capek. Bikin kita, kalau kata orang Jerman, bohwat. Tahu bohwat? Apa ya bilangnya bohwat ya? Ya capek ya, fed up bahasa kerennya. Aduh udah dah kayaknya gak kuat deh gitu ya. Teman-teman, di sekeliling kita ini ada teman-teman yang lain. Ada pembina kamu di sini. Ask them, tanya mereka, ngobrol sama mereka. Ada penatua di sini, tanya sama mereka. Cici, Koko, gimana gini? Saya harus bagaimana? Kita punya persekutuan ini teman-teman. Ini bukan sesuatu yang kita gratisin. GKI Perniagaan sudah berapa tahun sampai hari ini? 100 berapa? Udah 150 kali ya. 154. Tuh, 154. Saya soalnya ingatnya dulu waktu saya remaja bikin ulang tahun GKI 125. Kalau ada yang punya keramik gelasnya tuh 125 tahun. Sekarang udah 154 teman-teman. Kalau Tuhan tidak izinkan GKI Perniagaan berdiri sampai hari ini, itu bukan karena orang-orang yang ada di dalam GKI Perniagaan, tapi karena Tuhan izinkan. Dan itu anugerah teman-teman. Jangan gratisin. Hidup teman-teman juga jangan digratisin. Everything yang ada di diri kita, itu karena anugerah Tuhan. So, don't give up teman-teman. Ya, saya senang sama lagunya tadi kalau waktu teman-teman main tuh ada lagunya Andy Grammer tuh. I will fight for you. Mungkin kita berjuang buat seseorang, buat sekelompok orang. Tapi kita juga perlu berjuang buat panggilan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami belajar, kami merenungkan, dan kami kembali diingatkan. Janji Tuhan buat hidup kami. Janji Tuhan atas panggilan surgawi yang Tuhan sediakan buat kami. Kami percaya di dalamnya Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk melakukannya. Saat ini kalau Tuhan percayakan kami untuk belajar, untuk studi di sekolah kami. Orang tua kami menyekolahkan kami, memberikan kami kesempatan untuk pergi belajar. Biarlah itu juga menjadi kesempatan kami memenuhi panggilan surgawi dari Tuhan. Mungkin kami mau menyerah, mungkin kami merasa tidak mampu. Namun kami percaya Tuhan menyediakan ada orang-orang lain yang bisa membantu kami. Menolong kami, membimbing kami. Tuhan pimpin kami
agar kami terus-menerus berjuang untuk panggilan surgawi yang Tuhan sediakan buat kami. Dan biarlah janji itu yang boleh menguatkan kami senantiasa dikala kami mau menyerah. Dan kalaupun kami menyerah, biarlah kami belajar untuk bangkit lagi. Melihat kembali tujuan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan ke Ya, baloknya dibiarin aja, nanti kita beresin setelah ibadah. Teman-teman boleh kembali kepada kursi masing-masing ya. Yuk teman-teman silakan kembali ke kursi masing-masing. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk berdiri dengan sikap tegas, tenang. Mari bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengikrarkan janji baptis kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil sikap doa, kita mau doa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kami semua yang ada di sini. Kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan, dari awal hingga pertengahan saat ini ya Bapak. Bapak juga sebentar kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Teman-teman, yang pertama aku mau ajak kita semua buat doain bangsa dan negara kita. Biarlah kiranya setiap pimpinan di negara ini, baik pejabat dan sebagainya, dapat mengelola negara ini dengan lebih baik lagi demi kemajuan Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Teman-teman, aku juga mau ajak kita buat doain Paskah nanti yang ada di umum untuk setiap teman-teman kita yang mungkin melayani di Paskah umum nanti, biarlah kiranya teman-teman ini juga dapat mempersiapkan dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini.
Kita juga mau berdoa untuk panitia camp dan juga persiapan camp remaja nanti. Biarlah kiranya setiap persiapan yang disiapkan panitia dapat berjalan dengan lancar dan juga disediakan dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap teman kami yang mungkin sedang sakit, memiliki pergumulan dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak dapat hadir di ibadah remaja pada hari ini ya Bapak. Biarlah kiranya ya Tuhan Kau saja yang boleh membantu mereka dan juga menemani dan mendukung mereka ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang tengah berjalan saat ini. Kami serahkan ya Tuhan perjalanan ibadah ini sampai akhir nanti ke dalam tangan saja ya Bapak. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan. Buat teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangannya biar bisa dibantu sama tim pelayan di belakang. Ada yang belum dapat amplop, angkat tangannya yang tinggi ya teman-teman. Oke. Oke, ayat persembahan kita kali ini itu Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, kalau kami boleh beribadah dan kami juga boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, kiranya apa yang telah kami berikan boleh dipergunakan dengan baik dan dikelola dengan baik ya Tuhan. Berkati kebaktian ini juga dari awal, dari pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman setelah dengerin cerita tadi, Teman-teman silakan duduk. setelah aku dengerin cerita tadi, firman tadi ya teman-teman, aku jadi mau cerita sedikit nih ya. Kayak ini tuh jadi relate banget sama aku pas aku ngeliat video tadi yang anak SMP main tarik tambang itu, yang susah banget ya buat yang ngebuat timnya menang gitu. Sampai kayak padahal dia udah mau hampir kalah gitu, terus kayak berusaha banget ya. Pas kita main Uno juga susah banget gak sih? Ya susah. Kayak kita mau ituin yang ini tapi dia kayak gak mau gitu, gak mau dikeluarin. Kayak susah lah pokoknya. Ya kan? Harus usaha effort lebih. Betul banget. Terus jadi tuh kayak kita tuh seringkali sebelum kita mulai apa yang kita mau mulai tuh kita seringkali udah langsung nyerah duluan dalam pikiran kita teman-teman. Kayak mikirnya udahlah ini udah susah banget pasti gak bisa gitu. Kita tuh udah takut gagal bahkan sebelum mulai gitu. Tapi kita lupa kalau misalnya kita pun gagal, kita tuh masih bisa ada kesempatan buat coba lagi gitu. Kalau Nesa sendiri gimana? Sama sih teman-teman. Jadi yang aku dapetin hari ini itu kita tuh hidup kita itu sama kayak perlombaan. Jadi kita tuh harus berjuang buat dapetin apa yang kita inginin. Terus kita juga pasti di setiap kita itu punya panggilan Tuhan yang kayak harus teman-teman lakuin. Dan akan ada janji Tuhan yang baik di kemudian hari ketika kalian itu mau berjuang melakukan suatu hal. Nah teman-teman, untuk meresponi tekad kita ya teman-teman, mari kita menyanyi sambil berdiri, kita nyanyikan lagu Allah Sanggup sambil ngikutin gerakan dari kita ya teman-teman. Di
Kepada Pak Roberto dipersilakan. Teman-teman, mari kita kembali menghadap kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan. Biarlah apa yang kita pelajari pada hari ini, biarlah apa yang kita renungkan hari ini, itu juga yang akan menjadi bekal kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dan menolong kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tidak mudah menyerah dan terus-menerus bergantung kepada janji Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Allah Sanggup sekali lagi. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday teman-teman. Oke, jadi aku bakal bacain warta lisan kita hari ini. Boleh di next? Ya. Sebelumnya untuk teman-teman yang baru hadir di KR, welcome. Dan jangan lupa minggu depan datang lagi ya, kita masih ada ibadah. Nah ini ada sosmed KR dan juga ada WA. Buat teman-teman yang belum follow, bisa juga di follow di IG @KR_Penias. Sama di Facebook sama YouTube juga sama KR Penias. Next. Tema kita hari ini 26 Maret yaitu give up tapi dicoret, jadinya jangan menyerah. Yang dibawain sama Ko Roberto Suhendra. Next. Ya, ini pelayanan kita pada hari ini. Nah tadi kita dilayani oleh liturgis kita, ada Vanessa dan juga Grace. Pendamping pembicaranya ada Elvis, BWDS-nya ada Yolanda tapi aku gantiin. PIC-nya ada aku sendiri, MC CG hari ini ada Olin, PJTD ada Albert A, pianis ada Mitzi, gitar ada Brandon, kajonnya ada Koyosua, sama singernya itu ada Bella dan juga Bagus. Oke. Usher kita hari ini ada PB dan juga Leoni, absen kita dan kolektan ada Daniel K, terus ada PB juga, sama Jennifer sama Albert A.
Sound dan slide hari ini sama Odi, switcher sama Monik. Kameramen kita ada 2 orang, ada Natania sama Hansel. Next. Ini tema kita buat di minggu depan, yaitu Show Kindness, yang bakal dibawain sama Pendeta Marto Marbun. Next. Ini untuk pelayan kita di minggu depan. Untuk teman-teman yang pelayanan boleh dicatat dulu dan juga semisalnya nggak bisa, nanti bisa dihubungin langsung ke tim kebaktian buat minta ganti atau kalian cari sendiri. Liturgis kita ada Natania sama Jennifer, pendamping pembicara ada Yolanda, BWDS ada Olin, PIC ada Amel, MCCG ada Natania, PJT ada Devina, pianis ada Jolin, gitaris ada Joan, singer ada Billy dan juga Cheisha, kajonnya ada Melvin. Untuk usher dan kolektan ada Jennifer, Kila, Nicholas dan juga Wilson. Absennya ada Irving. Sound ada Daniel, slide-nya Odi, switcher PB, kameramen ini ada Novelia dan juga Steven. Tapi untuk teman-teman nanti bakal di-share juga job lebih pastinya di grup WA, jadi tolong ditunggu aja. Next. Oke, ini untuk pembinaan dan KTB pada hari ini. Kelas Alpha itu ada KTB dengan tema Becoming a New Person. Terus ada Beta juga KTB, visi dan misi yaitu cita-cita dan juga harapan. Untuk Omega hari ini kita ada kelas pembinaan, leadership yang bakal dibawain sama Ko Julius. Oke, thank you dan juga see you minggu depan guys. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Sebelum aku mau mulai CG hari ini ada yang mau publikasi